Ternyata Bapak Ibu, semuanya itu benar. Tapi yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini, amalan apa yang paling Allah cintai? Rupanya, amalan yang paling Allah cintai menurut nas Al-Quran dan hadis Rasulullah ada satu, Pak. Betul orang tua kita, jihad fi sabilillah. Pertama, Quran surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah, sukakah kutunjukkan sebuah tijarah, jual beli, perniagaan, ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalau kau berniaga denganku, kata Allah, dapat terhindar dari panas api neraka. Ada 3, beriman sama Allah, beriman sama Rasulnya, sholat bukan, sedekah enggak, bakti orang tua bukan, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka sesungguhnya itu lebih baik bagimu jika kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kami, bapak dan ibu, guru-guru kami yang kami muliakan. Apa kabar semua bapak ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting hidup ini sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang gak ada, enak kali itu. Kenapa masalah hutang aminnya kuat ya? Karena wajah-wajah mekar ada juga 1-2 di sini ya Pak. Masya Allah. Sama kita hormati, kita muliakan tuan-tuan guru kita, Ketua FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahim atau Silaturahmi Masjid dan Musolah se-Kecamatan Sunggak, Kota Lembar. Kemudian Ketua Ustadz Salman SE, penasehat pembina kita Ustadz Hendro, Ketua BKM Pak Hendro juga. Masya Allah. Hendro kuadrat ini ya. Masya Allah. Sama kita hormati Bapak Kades kita, Masya Allah. Seluruh Ketua BKM Masjid dan Musola, orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ini tausiah Pak, tak lama-lama. Pakai prinsip ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Jangan ikan kakap, ikan lele. Banyak cakap betele. Yang penting ikan kakap, ikan mujair. Siap cakap, cair kata Bapak. Cair minumnya. Malin kundang anak terkutuk, anak yang terhina dan terbuang. Siapa hadirin yang mengantuk, kudoakan slotnya hilang. Luruskan niat kita karena Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai dia pulang. Berarti perjalanan kita ini menuju
kesini ini fisabilillah, mati syahid. Ibu bapak, untuk kajian-kajian ilmu datanglah. Kenapa? Karena dia berada di jalan Allah, mati fisabilillah. Makanya masih muda ini suka saya dakwah, salah satu motivasinya itu. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebuah pertanyaan menghampiri kita, ini saya ingin berdialog nih dengan Bapak Ibu, biar nuansanya hidup. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah 100.000. Lumayan nih. Yang jawab Bapak Ibu selain Ustadz Salman, Ustadz Hendro, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Karena biasanya Ustadz-Ustadz tahu. Hadiahnya 100.000. Limpul dari saya, limpul dari Pak Kades. Gitu Pak ya. Iya Pak, kena kan Pak. Sama aja yang kena ya kan. Pertanyaannya mudah. Angkat tangan Bapak Ibu. Amalan apa yang paling Allah cintai? 1. Mana Pak? 2. Enggak, angkat tangan Pak. 2, 3. Masya Allah. Oh ya, uang kita cepet ini Pak. Ada yang bilang sedekah. Ada juga yang bilang sholat 5 waktu. Ada yang bilang bakti kepada orang tua. Tapi saya terdengar tadi ada yang bilang jihad fisabilillah. Cepet. Oh nggak mau? Nggak mau apa nih? Masya Allah. Selamat uang gue cepet Pak. Masya Allah. Baru kali ini ada orang dikasih duit nggak mau. Mantap Pak. Mudah-mudahan barokah. Ustadz, orang yang di alam kubur pengen bangkit sesaat untuk apa Ustadz? Sedekah. Ketika orang meninggal berada di alam kubur, yang pertama ditanya sedekah, bukan sholat. Banyak pun sholatnya Ustadz, rajin pun sedekahnya, bolak-balik ke tanah suci, tahajud pun tiap malam. Kalau sudah meneteskan air mata kesedihan orang tua, surga nggak di depan mata Ustadz. Berarti amalan yang paling utama berbakti kepada orang tua. Ternyata Bapak Ibu, semuanya itu benar. Tapi yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini, amalan apa yang paling Allah cintai? Rupanya amalan yang paling Allah cintai menurut nas Al-Quran dan hadis Rasulullah ada satu Pak. Betul orang tua kita, jihad fisabilillah. Pertama, Quran surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah, sukakah kutunjukkan sebuah tijarah, jual beli, perniagaan, ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalau kau berniaga denganku, kata Allah, dapat terhindar dari panas api neraka. Ada 3, beriman sama Allah, beriman sama Rasulnya, sholat bukan, sedekah enggak, bakti orang tua bukan, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka sesungguhnya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 2. Takut pula ngasih hadiah lagi nih.
Lagi ya. Dalil yang kedua, ada sahabat Nabi belum pernah sujud masuk ke dalam surga. Rupanya mengamalkan amalan jalan pintas, jalan tol. Nama sahabatnya Hushairim bin Abdul Ashhal. Kisah Hushairim ini Pak, viral pada saat itu. Sampai Abu Hurairah mengatakan, ini Hushairim belum pernah sujud masuk ke dalam surga karena dia mengamalkan amalan jihad fisabilillah. Subuh masuk Islam, apa yang kulakukan? Sholat, belum waktunya sholat. Apa yang kulakukan? Berjihad di jalan Allah. Mati dia Pak sebelum sholat zuhur. Dialah sahabat Nabi yang belum pernah masuk, yang belum pernah sujud tapi masuk ke dalam surga. Kena susu begini Bu, ya kan? Masya Allah. Gemuk awak. 3. Nah, ini di penghujung Muharram. Ini tanggal 28 atau 29 Muharram ini. 29 Muharram. Ibu bapak, Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah gini, hadisnya riwayat Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah begini, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyara. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dalika bi syai' aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari untuk beramal soleh ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai, min hadhil ayyam, kecuali pada hari ini, yakni ayyamul asyara, 10 hari. Sampai Allah bersumpah demi waktu 10, wal fajr walayalin asyar, demi waktu fajar, demi waktu 10. Ternyata dalam tafsirul Quran Allah bersumpah demi waktu 10 itu Pak, ada 3, dan 3 waktu ini bagus sekali untuk bermunajah. 1, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. 2, 10 pertama di bulan Muharram. 3, 10 malam terakhir di malam Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasul, enggak juga dikalahkan dengan jihad. Walal jihadu fi sabilillah. Enggak, kata Rasulullah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yaji' min dzalika bi syai', kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwa. Thumma, kemudian lam, kayak lam yalid wa lam yulad, selama-lamanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Thumma lam yarji', dia enggak balik selama-lamanya, artinya mati di medan jihad. Berarti Pak, sahabat tahu, makanya sahabat bilang, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling Allah cintai itu enggak juga dikalahkan dengan jihad. Walal jihadu fi sabilillah. Enggak, kecuali dia mati di medan jihad. Makanya Pak, Bu, oh Pak, Pak, masih hidup? Masih. Masya Allah. Makanya maaf Pak, maaf. Kalau ayat tentang jihad ini kita cekokin, kita doktrin orang anak muda yang baru hijrah, jangan heran besok dia berani meledakkan dirinya di depan orang banyak. Makanya hati-hati. Tengok susunan pelajaran fikih itu. Pertama kali bab niat, pertama kali toharoh. Bab yang tertinggi itu Pak, jihad fisabilillah. Karena mustahil orang bicara jihad kalau toharohnya nggak tuntas. Makanya Bapak, saya, Ibu, kalau ditanya puncak tertinggi keimanan seorang hamba berada di mana hari ini Pak Ustadz? Jawabannya 1, berada di Gaza, Palestina. Tak sangguplah kalau kejadian itu pindah kemari, Pak. Seorang ayah menggendong anaknya, kepalanya utuh, separuh badan sampai ke bawah, hancur lebur meninggal dunia.
Anak-anak kecil Pak berada di lantai 2 sebuah gedung, dijatuhkan bom dari atas, tertimpa reruntuhan. Di pinggir-pinggir itu orang tuh tertimpa reruntuhan, maaf, keluar biji matanya Pak. 200 anak penghafal Quran diungsikan di sebuah tempat, dijatuhkan bom dari atas, meninggal 200 anak penghafal Quran. Perempuan yang sempurna menggunakan cadar dan nikopnya, maaf, diperkosa di depan ayah kandungnya dibunuh di depan mata kepalanya. Kalau kejadian itu pindah kemari, belum sanggup lagi tahu. Jadi hari ini puncak tertinggi keimanan seorang hamba berada di mana? Sana. Sampai netes air mata kita ketika ada seorang khatib menyampaikan khutbah tersingkat di dunia. Lebih kurang 3-5 menit aja Pak. Apa dia bilang? Kalaulah lebih kurang 37.000 orang sudah meninggal di jalan Allah di Palestina, nggak juga menggugah kita umat Islam untuk peduli dengan agama. Dengan cara apa lagi Allah ingin menegur kita? Luruskan saf kalian, langsung kita sholat Jumat. Habis. Rafah inilah tempat kami terakhir untuk mengungsi. Tak ada tempat kami lagi mengungsi kecuali surganya Allah. Maka pinomat doalah Bu. Ada donasilah, ada rezeki kita. Tebarkan fakta. Dan satu lagi Pak, satu lagi. Kalau kita tak bisa berbuat banyak, ada perbuatan kecil tapi berdampak besar. Lapar ibu, Bang, belokkan dulu Bang ke toko tuh Bang. Belokkan dulu ke tempat makanan siap saji itu Bang. Lapar kali aku. Dibelokkan suami kita. Ibu tengok logo tuh. Nampak ibu ada tetesan darah anak-anak Palestina. Bang, balik kanan Bang. Nggak mau aku beli di sini. Beli aja di pinggir jalan tuh Bang. Putar. Kalau bisa kita boikot. Ibu dan bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita, Allah mansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berarti amalan yang paling Allah cintai itu jihad fi sabilillah. Ya. Makanya kalau salah kita mengartikan tentang jihad ini, Pak, jadinya jahat. Berharap matinya syahid jadi offside. Berharap husnul khotimah bisa menjadi su'ul khotimah. Bapak tahu yang membunuh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib? Ibu tahu, Bu? Jadi kalau tahu kasih tahu ya, Bu. Yang membunuh khalifah yang keempat, menantu Nabi, sahabat Nabi, suaminya Fatimah Zahra. Siapa Pak? Namanya bagus. Hafiz Quran 30 juz. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa? Abdurrahman bin Muljam. Hafiz Quran 30 juz. Hidup di zaman khalifah yang keempat. Siapakah yang membunuh khalifah yang keempat? Seorang hafiz Quran 30 juz, namanya Abdurrahman bin Muljam. Ibu bapak tahu ketika dia mau dikisos, dia katakan, kalian semua boleh memotong seluruh tubuhku, tapi jangan lidahku. Ngeri nggak? Kenapa? Karena biar bisa aku berzikir kepada Allah. Kalau bapak-bapak hakimnya pada saat itu, kayak mana menilainya itu? Bingung kan? Itulah namanya zaman fitnah. Kita nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Tapi ketika dia membunuh khalifah yang keempat, ditegakkan kisos kepada dirinya karena dia membunuh sahabat Nabi yang Nabi SAW jamin masuk ke dalam surga. Rupanya Abdurrahman bin Muljam ini kena satu aliran sesat di dalam Islam. Apa Pak? Khawarij, takfiri, suka kali mengkafir-kafirkan orang. Halo? Masih hidup? Masih. Bu, Pak, hati-hati ketika saya merasa diri jauh paling baik daripada orang lain, itu cikal bakal itu. Kemudian intoleran,
terhadap masalah-masalah fikih furu'iyah, hati-hati, bisa terkena benih-benih cikal bakal penyakit. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Itu ungkapan siapa, Pak? Bu? Ungkapan iblis laknatullah di dalam Quran. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka bab tentang ini, Pak, harus betul-betul didudukkan. Bapak Ibu, maaf, Bapak Ibu nggak pernah berpikir nggak, kenapa ya aku hidup di zaman 2024 ini? Aku tinggal di sini, maunya kan enak aku hidup di zaman Nabi dahulu. Kenapa? Ayat turun, petunjuk jelas, ada masalah tanya sama Nabi, habis masalah. Ya kan, Bu? Hidup di zaman sekarang kan bingung kita. Tanya Ustadz A beda, tanya Ustadz Salman beda, tanya Ustadz Endro beda, tanya Ustadz Jarod beda. Maka kadang mak-mak ini banyak masalah, pergi ke Pegadaian, mengatasi masalah, bawa masalah. Bu, Bu, banyak masalah. Kalau di zaman Nabi kan enak, Pak, bermajelis dengan Nabi, nengok wajah Nabi, ya Allah, teduh hati kita. Ada masalah kita tanya sama Nabi, habis masalah. Ada masalah besar, ada nama di dalam Al-Quran itu nama-nama sahabat yang ayat itu bercerita tentang sahabat Nabi. Tapi Pak, saya ingin katakan gini, qadarullah ini takdir dari Allah, pantasnya Allah menghidupkan kita di zaman saat ini. Kenapa? Karena kualitas iman kita pantas hidup di zaman saat ini. Kalau hidup di zaman dahulu, di zaman Nabi, nggak yakin aku. Aku pun nggak yakin sama diriku. Ada sahabat Nabi, namanya Julaibib. Siapa, Pak? Julaibib. Julaibib radhiyallahu anhu ini, di antara sahabat, maaf, dia yang lama berumah tangga. Ketika itu jumpa sama Nabi, Nabi katakan, Julaibib, kau ingin berumah tangga? Mau ya Rasulullah, tapi siapa yang mau sama aku ya Rasulullah? Di antara sahabat, maaf ya Rasulullah, aku hitam, aku yang paling jelek. Ya Rasulullah, di antara sahabat, aku nggak jelas keturunanku, hartaku nggak ada. Siapa yang mau menikah dengan diriku ya Rasulullah? Sekarang kau pergi ke rumah saudagar Madinah, sampaikan pesan dariku Rasulullah, aku menyuruh dia untuk menikahkan anak perempuannya kepada dirimu. Salam Rasulullah. Ini pelajaran yang pertama, maaf Pak, Bu. Kalau ada anak gadis kita, ada anak gadis kita, ada anak lajang kita, kitalah orang tuanya pertama sekali yang mencarikan jodoh untuk mereka. Jangan dibiarkan aja. Ya Bu, Pak, kalau ada anak gadis kita, kita ayahnya yang bertanggung jawab pertama sekali mencarikan jodoh untuk anak kita. Kalau ada dua laki-laki melamar anak gadis bapak ibu, satu PNS, naik mobil Avanza warna putih, cantik kali. Dua, hafal Quran 30 juz, naik kereta legenda, engkolnya lepas, lingkarnya baling. Dua ini melamar anak gadis bapak ibu, pilih yang mana? PNS atau hafal Quran? Alah. Gaya, insyaallah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat. Ketika dapat pesan seperti itu, dapat memo seperti itu, apa yang dilakukan Julaibib? Ya dia senang. Dapat pesan dari Nabi, dapat memo dari Nabi, dapat rekomendasi dari Nabi. Sepanjang jalan, oh senang Bu. Sampai ke rumah tujuan, apa dia katakan? Assalamualaikum, saudagar orang kaya Madinah. Aku Rasulullah, aku ini Julaibib, utusan Rasulullah. Rasulullah menitip salam kepadamu. Kamu disuruh Rasulullah untuk menikahkan anak perempuanmu kepada diriku. Ini pesan Rasulullah.
Ya tepelongok nih kawan. Siapa kamu? Aku Julaibib. Aku membawa salam dari Nabi. Nabi menyuruh kau untuk menikahkan anak perempuanmu kepada diriku. Udah gini. Kau balik, nanti ku kabari. Nah, ini penolakan secara halus ini, Pak. Tapi apa yang terjadi? Rupanya anak gadisnya mendengar, Bu, di dalam. Anak gadisnya mendengar di dalam. Apa kata anak gadisnya? Ayah, kenapa kau suruh pulang? Aku kan ingin berdiskusi kepadamu. Ayah, dia datang membawa salam dari Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kau untuk menikahkan aku dengan dirinya. Bukan untuk berembuk, ayah. Nikahkan aku sekarang dengan dirinya, ayah. Karena aku cinta kepada Rasulullah. Karena aku taat, sami'na wa ata'na kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau mereka cinta kepada Allah, ikuti aku Nabi Muhammad, maka Allah juga akan cinta dan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Ayah, aku cinta kepada Rasulullah, aku taat kepada Rasulullah. Rasulullah menyuruh kau untuk menikahkan aku dengan dirinya, bukan untuk berembuk. Nikahkan sekarang aku dengan dirinya, ayah. Nikah, Pak. Ibu bisa kayak gitu? Bapak bisa gitu? Siapa ustadz yang kita senangi? Ustadz Salman, Ustadz Endro? Kata ustadz itu, aku utusan Ustadz Endro sama Ustadz Salman. Itu FKSMM itu. Terus katanya Bapak ada anak gadis, ya Bu ya? Ada anak gadis ibu? Ada. Katanya suruh melamar. Ibu bapak suruh nikahkan sama aku. Oh gitu. Siapa yang bilang? Ustadku itulah. Kau sama Ustad sama-sama gila kalian dua. Ya Allah ya Allah. Pak, nikah orang ini. Ketika nikah, Pak, maaf Bu, maaf. Si Julaibib mendengar ada panggilan. Panggilan itu kan setidaknya ada 4. Hayya 'alas shalah. Nanti sajalah, ya kan Pak? Bisa ditunda. Yang kedua, hanya apa Pak? Panggilan kedua apa Pak? Panggilan pertama, ayo kita sholat. Yang kedua, panggilan apa Bu dari Allah? Yang nggak bisa lari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu nggak bisa lari dari panggilannya. Yang ketiga, labbaik Allahumma labbaik, panggilan ke tanah suci. Yang keempat, ini yang belum nih Pak. Kenapa? Karena untuk bab 1 ini harus detail. Harus pemimpin, harus negara itu yang menegakkannya. Gak bisa kelompok-kelompok. Pembahasannya sangat detail ini. Mana itu Ustaz? Hayya 'alal jihad. Ayo kita jihad. Pada saat itu panggilan Pak, hayya 'alal jihad. Dia baru menikah, maaf, mau malam pertama. Lama melajang. Menikah, ya paling sasarannya itu 1. Lama dia menunggu. Apa yang terjadi ketika maaf mau malam pertama, panggilan hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Dia lebih cinta kepada Allah ketimbang istrinya. Dia tinggalkan bojonya, Pak. Dia penuhi panggilan Allah. Kalau awak kan sayang, ya kan Pak? Ya, aku pun sayang, enggak lah, nantilah ini dulu. Lama dia menunggu, Pak. Tapi dia lebih cinta kepada Allah. Dia tinggalkan istrinya, dia membela agama Allah. Qadar Allah. Dia mati di medan jihad si Julaibib. Sampai kabar sama Rasulullah, ya Rasulullah, Julaibib wafat di jalan Allah. Ini harta peninggalannya ada di medan perang. Kepada siapa kami berikan ya Rasulullah? Aku tak tahu ahli warisnya kecuali istrinya yang baru berumah tangga. Kau berikan kepada istrinya, sampaikan salam dariku Rasulullah. Sampailah kepada istrinya, wahai fulana, ini ada peninggalan dari suamimu wafat di jalan Allah. Menetes air mata sang istri. Kata Rasulullah, ini harta diberikan kepadamu ahli warisnya. Sambil menetes air mata sang istri, dia tegar, apa kata sang istri?
Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Aku tak butuh harta ini. Aku menikah kepada Julaibib karena aku taat kepada Rasulullah. Aku cinta kepada Rasulullah. Bukan karena harta. Berikan harta ini kepada Baitul Mal. Aku titip doa kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakanku agar aku bisa berjumpa di surga dengan suamiku dan aku digantikan dengan suami yang jauh lebih baik dan Allah memberikan aku keturunan yang banyak dan soleh dan solehah. Rasulullah doakan dia memiliki keturunan soleh dan solehah, menjadi seorang ulama yang mengajar di Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba awak dipanggil jihad, Jarod, ya Rasulullah, labbaika, jihad. Sakit perut ya Rasulullah. Ustaz Endro, Ustaz Salman, siap. Ayo jihad. Ngurus ini ya Rasulullah. Makanya kita lebih pantas hidup di zaman ini, Pak. Inilah dakwah kita nih. Kita hanya melawan satu, Pak, melawan kemalasan kita dalam beragama ini. Makanya saya sampaikan sebuah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina ajaru wa jahadu fi sabilillah. Pakai marah lah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. 3 orang ini, Pak. Orang tuh ingin kembali bertemu dengan rahmat kasih sayang ampunan Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sulit, Pak, ngajak anak untuk hijrah, untuk berbuat kebaikan kalau imannya tak dipatuhi. Di mana dapat iman? Nih, Pak, salah satunya majelis ilmu. Salah satunya majelis ilmu. Sulit ngajak orang untuk beribadah kalau tak ada iman. Makanya iman ini harus betul-betul dijaga. Jaddidu imanakum, perbaharui terus iman kalian dengan selalu mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Maka ketua BKM izin Pak Endro, kalau bisa di masjid-masjid kita, Pak, yang menjadi sebuah tradisi yang baik, subuh tuh galakkan lagi, tahlil lagi, Pak. Afdhalul dzikr la ilaha illallah. Kenapa, Ustaz? Orang-orang tua dulu mengajarkan kepada kita di setiap surau masjid langgar pada saat itu tujuannya satu, untuk mendawamkan, melatih kita sehingga nanti di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat yang sering kita ucapkan tersebut. La ilaha illallah. Izin semua Bapak Ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Harga mati, tak bisa ditawar-tawar. Makanya kan maaf, di sebuah kota, daerah, desa, jangan menjadi orang yang hidup apatis, nggak peduli, Pak. Jangan. Karena kata Allah harus ditegakkan dakwah di dalamnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk segenap manusia. Tugas kalian apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, beriman kalian sama Allah. Tapi kalau sebuah kota, daerah, desa, lingkungan ahli maksiat merajalela, dosa di mana-mana secara terang-terangan, tak malu lagi orang melakukannya, kalau tak ada dakwah di dalamnya, hati-hati. Betul saya bilang.
musibah bencana yang Allah berikan, nggak pandang bulu, baik yang baik, baik yang tak baik, disapu rata oleh Allah. Ingat Bapak Ibu dulu di Mesir. Tahu Ibu Mesir? Mencirim pesisir, bonjol, bonjol, bonjol. Binji, binji. Di kotaku itulah Binji. Yang ada mallnya itu Pak. BSM. Di Binji itu ada namanya Mesir, mencirim pesisir, bonjol. Ustadz, kenapa Ustadz contohkan itu? Di depan mata Pak. Dan orang semua menyaksikan itu. Kenapa Ustaz? Ada sebuah musola. Di depan musola itu di pinggir sungai. Makanya mencirim pesisir namanya. Di pinggir sungai. Pada saat itu Pak, Bu, maaf. Tak ada lagi mereka menghargai orang-orang yang datang ke musola, ke masjid. Di situ maaf ngisap narkoba. Di situ maaf transaksi narkoba, di situ mereka transaksi narkoba, ngisap ganja dan lain sebagainya. Ustadz kok tahu? Saya pas ngisi di musola itu. Ketika awak jadi imam, masuk Pak aroma asap tuh dari celah-celah tuh. Syukur awak nggak ngeplay ya kan Pak. Tempat ngeplay apa nggak hancur bacaan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna apa lah ya kok pening kali Pak. Inna jadi bilang inna a'taina, belokannya lagi fasholli li rabbika wanhar. Inna, pala anak-anak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belok ayat. Pak, apa yang terjadi? Ketika siang hari tiba-tiba air itu naik, Bu. Dia tak pandang bulu. Rumah agen narkoba disapu rata dengan tanah. Sak rumah orang yang rajin ke musolah rata dengan tanah. Sak musolahnya juga disapu Allah dengan air. Tinggal kita yang menilai. Kena sama ahli maksiat namanya teguran. Kena sama yang orang tak ahli maksiat namanya ujian. Mana ada pula banjir milih-milih ya kan Bu? Ini rumah ketua FKSMM nih, izin ya, belok airnya gini. Nah, ini ketua wirid bagus dia nih, belok airnya gini. Nggak ada, semua disapu Allah. Maka saya ingin mengajak kepada kita, kuntum khairu umat, kita umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk segenap manusia. Kalau kita menjadi umat yang terbaik, 3 yang kita jalankan sama-sama, Pak, saya, Bapak, Ibu, dan kita semua. Ajak orang melakukan kebaikan, cegah orang melakukan kemungkaran, terus tegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk hijrah dan bersungguh-sungguh dalam agama, cinta kepada agama, dan tetaplah keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencabut nyawa kita. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.